Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hisyam Ali dari jurusan Ilmu Hadis dengan nomor NIM 22851400012. Saya di sini ingin memaparkan hasil makalah saya, yaitu tentang hadis relasi sosial dengan hewan. Untuk yang pertama-tama yaitu bunyi daripada hadisnya, yaitu Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikin an Sumay an Abi Shalih an Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulun yamshi fashaqat alaihi al-atas fa nazala bi ran fashariba minha thumma kharaja fa idha huwa biqalbin yalhasu ya'kulu thara min atash qala laqad balagha hadha siblul ladzi balagha bihi famala khuffahu thumma amsakahu bi fihi thumma raqiya fasaqqal kalba fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Qalu ya Rasulullah inni lana fil bahaim ajran qala fi kulli kabin ratbatin ajran, yang artinya yaitu ialah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika ada seorang pria berjalan dan ia merasa sangat kehausan, dan kemudian ia menemukan sebuah sumur. Lalu pria itu turun ke dalam sumur tersebut dan meminum air yang ada di dalam sumur tersebut. Dan setelah laki-laki itu keluar, ia melihat seekor anjing yang terengah-engah memakan tanah yang lembab karena sangat haus. Dan pria itu berkata, anjing ini merasakan apa yang aku rasakan. Maka ia mengisi sepatunya dengan air, lalu menggigitnya itu dengan membawa sepatunya di mulutnya, jadi digigit, dan memanjat sumur itu lalu memberikan minum anjing tersebut. Dan Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuninya. Dan juga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala atas hewan-hewan ini? Beliau menjawab, pada setiap hati yang basah atau makhluk hidup yang basah atau hidup dan ada pahalanya. Dan yang kedua yaitu penjelasan tentang rawi a'lanya, bahwa rawi a'lanya ini diriwayatkan yang tadi saya bilang, yaitu oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Biografi Abu Hurairah. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhar al-Azli, atau yang dikenal biasa kita panggil dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal, karena beliau yang sangat terkenal itu dalam periwayatan hadisnya. Dan Abu Hurairah dilahirkan di kota Ad-Daus, Yaman pada tahun 542 Masehi atau 28 tahun setelah kelahiran Nabi SAW. Nama beliau sebelum masuk Islam tidak diketahui dengan jelas, tetapi pendapat yang masyhur dikatakan bahwa nama beliau adalah Abdus Syam, dan beliau memeluk Islam pada tahun 7 Hijriah. Adapun nama Abu Hurairah sendiri itu diberikan kepadanya karena beliau itu sangat gemar kepada anak kucing. Dan Abu Hurairah pada masa itu hijrah ke kota Madinah, dan pada masa perjanjian Hudaybiyah dengan perang Khaybar, yang mana beliau di sana melakukan pekerjaannya sebagai pekerja kasar atau buruh. Setelah memeluk agama Islam, Abu Hurairah banyak menghabiskan waktunya dengan Nabi SAW, dan juga beliau salah satu sahabat yang sangat dikenal ahli sufa, yaitu orang-orang miskin yang sedang menuntut ilmu yang ditinggal di halaman masjid. Dan baru 4 tahun kebersamaan Abu Hurairah dengan Rasulullah, Abu Hurairah pun ditinggal oleh Rasul selama-lamanya. Namun pasca kepergian Rasulullah SAW, Abu Hurairah tidak berhenti untuk belajar, dan beliau makin semangat untuk mengumpulkan segala perkataan yang Rasulullah SAW itu sendiri dari orang-orang terdekat dan menjadi salah orang periwayat hadis. Dan Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis dengan total 5.374 buah hadis. Dan hal ini beliau mendampingi Rasulullah SAW
kurang lebihnya selama 4 tahun. Itu pada tepatnya setelah Abu Hurairah masuk Islam. Dan juga pada awalnya beliau itu memiliki hafalan atau ingatan yang lemah. Tapi lalu beliau mengadu kepada Rasulullah SAW dan beliau pun mendoakannya agar diberi daya ingat yang sangat kuat dan sehingga beliau mampu meriwayatkan banyak hadis dan beliau diberi gelar sebagai rawiyatul Islam. Yang kedua itu syarah hadis. Hadis ini mengajarkan kepada kita sebagai selaku manusia atau selaku makhluk hidup bahwa semua makhluk hidup termasuk hewan, Rasulullah menekankan bahwa tindakan memberikan bantuan kepada hewan itu adalah salah satu perbuatan yang dapat mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berikut poin-poin yang ada di makalah saya, yaitu yang pertama ialah keutamaan berbuat baik. Keutamaan berbuat baik dalam menolong makhluk hidup termasuk hewan sangat diakui dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini perbuatan kecil seperti memberikan air kepada seekor anjing yang sangat kehausan, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya, yaitu ampunan. Yang kedua adalah empati. Dalam hadis ini diceritakan bahwa kan pria itu menunjukkan rasa empatinya kepada hewan itu, sehingga rasa empatinya ini menunjukkan pentingnya memahami dan merasakan apa yang diderita oleh makhluk yang lainnya. Jadi pria ini merasa empati tatkala melihat anjing itu kehausan. Yang ketiga itu pahala berbuat baik pada hewan. Selanjutnya pendapat ulama dari Imam An-Nawawi dalam syarahnya Sahih Muslim bahwa hadis ini sangat menunjukkan bahwa semua makhluk hidup itu layak mendapatkan perlakuan baik. Dan yang kedua itu Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan bahwa hadis ini sangat memperlihatkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari perbuatan sekecil apapun itu dapat mendatangkan ampunan dan rahmatnya. Dan Ibnu Hajar mencatatkan bahwa tindakan laki-laki ini bentuk dari kisah nyata dari nyatanya kasih sayang dan empati yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Salah satu sumber hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya rahmat dan empati dalam Islam, bahwa hal ini menunjukkan berbuat baik kepada seluruh makhluk adalah bagian dari ajaran agama Islam itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya ialah bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun itu, walaupun makhluk itu sangat hina. Kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini bahwa seluruh rahmat yang Allah berikan kepada makhluk itu sudah ada, dan bagaimana kitanya untuk menolong makhluk itu tatkala makhluk itu merasakan yang namanya kesusahan, atau makhluk itu merasakan yang namanya mengalami apa yang kita rasakan, rasa-rasa kesusahan. Ya kita sebagai selaku manusia harus memiliki empati yang tinggi untuk membantu makhluk yang lain, karena ingat, perbuatan sekecil apapun yang tadi dibahas dalam hadis-hadis yang tadi dijelaskan oleh saya, bahwa perbuatan sekecil apapun itu bisa mendatangkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.